Shalom, saudara. Hari ini kita bersyukur kita menghadiri tangannya Tuhan di pagi hari. Kita bersyukur begitu baik Tuhan buat kita, kasih anugerahnya luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh Tuhan berada di tempatmu. Kami boleh mengucap syukur dengan keluarga-keluarga kami. Engkau Allahku yang heran, Engkau Allahku yang dahsyat. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, nafas yang baru Tuhan berikan. Oh Tuhan,
selalu berbaru hidup kami. Terima kasih Bapa, di pagi hari kami mengucap syukur, kami memuliakan nama Tuhan, kami hendak bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Sudah kasih alamin saudara, kasih alamin selama-lamanya. Selalu baru saudara saya. Yuk menyanyikan saudara. Sama-sama amin. Haleluya. Tidak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kita berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan selalu baik, amin. Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selalu baik saudara, bersuara saya. Akhir cintanya, meskipun keadaan dunia seperti ini mencekam, kemana-mana jalan ditutup, gitu, selalu kemana-mana di lockdown semuanya. Tapi percayalah, ketika kita sehat, kita rohani kita sehat, roh kita sehat, tubuh kita sehat, karena kita berada dalam rumah Tuhan. Saudara membuat mezbah bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan persiapkan persembahan buat Tuhan. Beri yang terbaik bagi Dia, ya. Beri Tuhan yang terbaik. Apapun yang saudara alami hari ini, tidak menuntut saudara memberi buat Tuhan. Amin. Beri yang terbaik seperti janda Sarfat yang memberi terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik bagi Dia, buat kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan yaitu deklarasi persembahan saudara. Mari kita angkat persembahan kita yang terbaik dari Tuhan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmoni dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Selalu ada bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Beri yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Berkati dan berkati.
selalu ada buat kami. Hari ini kami mau rindu, hati kami diisi oleh firman Tuhan. Sirami hati kami Tuhan, supaya kami boleh dipulihkan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Firman boleh menguatkan setiap kami hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap hati kami untuk mendengar suara firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Bapak Musa yang akan menyampaikan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sesuatu hal yang sangat luar biasa walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Amin. Mungkin saya tidak bisa mendengarkan pernyataan dari sidang jemaat. Biasanya saya memberi yel, apa kabar semua? Tapi jawabannya, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat firman Tuhan kita. Kita akan deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Kita akan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini di kota Surabaya PSBB-nya ditambah, saudara. Waduh, ini bagi sebagian orang, waduh, ini kerjaanku tambah pre-nya tambah dowo. Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap, waduh, liburanku tambah panjang. Waduh, pekerjaanku ini banyak yang terbengkalai dengan adanya PSBB ditambahi. Tapi saya yakin dan percaya apapun kondisi kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat kita semua. Asal ada damai sejahtera di dalam hati kita, apapun yang kita lakukan, dalam suka dan duka apapun, maka kita bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Adalah yang disebut berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi kita semua yang belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Raja Daud sudah menikmati berbagai macam pengalaman di padang belantara. Raja Daud sudah mengalami bagaimana dia menikmati kehidupannya bersama dengan Tuhan. Walaupun dia dikucilkan, walaupun dia
tidak dianggap oleh keluarganya atau bahkan dibuang oleh keluarganya. Namun dia bisa berkata seperti ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Apa yang Raja Daud minta pada waktu itu? Itulah yang kuingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Walaupun Raja Daud pada waktu itu mungkin dia sedang mengembalakan kawanan kambing dombanya yang hanya jumlahnya bisa dihitung jari, cuma 2 atau 3 pada waktu itu. Tetapi Raja Daud bisa menikmati hadirat Tuhan. Kapanpun dan dimanapun Raja Daud senantiasa menikmati hadirat Tuhan, menikmati bait Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia mengembalakan domba, ketika dia berada di rumah, ketika dia berada di medan peperangan melawan Goliat pun, dia pun bisa menikmati hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu mengalahkan Goliat pun, dia dengan lantang, engkau membawa pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Itulah keyakinan Raja Daud, dan ini dia tuliskan bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kehidupan yang kita peroleh saat ini, yang kita nikmati saat ini, itu adalah semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kegagahan kita, tidak, saudara. Setiap hari, setiap saat kita ini berlomba, bertanding untuk melawan yang namanya maut. Kalau kita bisa diberi kesempatan untuk kita bisa hidup sampai saat ini, itu semata-mata karena ada misinya Tuhan yang belum selesai untuk kita selesaikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melatih diri kita untuk kita menyukai hadirat Tuhan, untuk menyukai rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Mungkin konteksnya bukan berbicara masalah gedung. Saat ini kita mungkin sedih, kita nggak bisa berkumpul bersama-sama, berkomunitas. Kita ibadahnya di rumah masing-masing. Tapi percayalah, namanya bait Tuhan, itu adalah saudara dan saya. Ketika kita berada di keluarga masing-masing, itu pun juga bait Tuhan. Tinggal di dalam bait Tuhan seumur hidupku. Itulah yang diinginkan Raja Daud. Dan kita mau belajar seperti Raja Daud. Kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku enggak cuma hanya hari Minggu saja kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita datang ke gereja dan sebagainya, beribadah, tidak. Kita membaca firman cuma hari Minggu saja, terus selebihnya hari-hari yang lain tidak membaca firman, tidak seperti itu. Tetapi kita mau membaca firman, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu, memuji Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, saudara. Mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik kita yang bekerja, pengusaha, ataupun kita yang sedang belajar. Atau seorang pelayan Tuhan pun, kita pun juga wajib untuk mengikut sertakan Tuhan dimanapun kita berada. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hari-hari ini ada banyak hal-hal yang mungkin kita perhatikan, dan mungkin itu menyita perhatian kita kepada Tuhan, menyita perhatian kita kepada kemurahan Tuhan. Kita mungkin lebih fokus pada corona. Waktu PSBB dilanjutkan lagi sampai tanggal 25. Saudara bisa bayangkan, mungkin perhatian kita, fokus kita ini sedang terganggu terhadap kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasanya PSBB 2 minggu itu terasa apa tidak? Tidak terasa. 2 minggu itu tidak terasa. Tapi kita ini loh melihat fokusnya itu ketika PSBB diperpanjang lagi itu seolah-olah, suwe mana ini? Lama lagi nih, 2 minggu lagi. Saudara membayangkan hal-hal yang buruk terjadi, dan pikiran yang buruk itu akan menjadi magnet buat kita.
Jangan sampai kejadian yang buruk itu menimpa kita karena pikiran kita terlalu bermain pikiran, terlalu yang buruk-buruk. Nah, mari kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Fokus kehidupan kita, harusnya kita fokus kepada kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Nah, kita ada sampai hari ini, saudaraku. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kalau nggak ada penyertaan Tuhan, saudara bisa bayangkan 5 detik saja, misalnya seluruh oksigen di dunia ini ditarik sama Tuhan. 5 detik saja, apa jadinya? Pasti ICU penuh, betul? Pasti ICU penuh. 5 detik saja, saudara. Mungkin ada yang bilang, oh aku bisa bertahan nafas 5 detik. Oke, ditambah lagi misalnya 10 detik. Itu baru 5 detik. Belum kalau misalnya 1 menit. Wah, tambah kembang kuning tambah penuh, ya, atau babat jerawat atau keputih tambah penuh, saudara. 1 menit dihentikan semua oksigen sama kita. Waduh. Nah, padahal oksigen ini pernah nggak kita meminta, saudara? Tidak pernah. Kita nggak pernah meminta oksigen, tetapi Tuhan memberikan oksigen kepada kita. Walaupun kita sedikit ada sakit batuk gitu misalnya ya, pasti kita parno. Waduh, ini jangan-jangan COVID-19. Ini jangan-jangan COVID-19 ini. Waduh, kita sudah parno. Waduh, gimana ini kalau kena COVID-19? Padahal belum tentu. Nah, percayalah kepada Tuhan dan mari kita fokuskan kehidupan kita kepada kemurahan Tuhan. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita akan menyanyikan lagu yang sangat luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Lagu ini sungguh memberkati, saudara. Lagu ini sungguh menguatkan iman kita. Kita bisa ada sampai hari ini. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya, menikmati perhentian bersama-sama dengan Tuhan. Bait Tuhan artinya apa? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan berarti kita ketemu sama Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita bisa ketemu Tuhan. Mungkin ketemu sama pejabat, ketemu sama sanak saudara kita, mungkin tidak bisa setiap saat, setiap waktu. Tetapi ketemu sama Tuhan bisa setiap saat, setiap waktu. Amin. Luar biasa. Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu kuno yang saya suka juga tentang ayat ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Adik saudara, jadikan lagu-lagu ini menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita. Amin. Sungguh luar biasa lagu-lagu yang Tuhan izinkan untuk diciptakan para penciptanya ini. Karena saya yakin dan percaya seorang pencipta lagu itu pasti mereka memiliki inspirasi yang daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pastikan diri kita berada di dalam pondoknya Tuhan. Amin. Ketika bangsa Israel mengalami Paskah pada waktu
mau keluar dari Mesir, tulah yang ke berapa saudara? Halo? Yang seluruh anak sulung meninggal, tulah yang paling terakhir, tulah yang 10. Di situ malaikat Tuhan berfirman kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya mereka berdiam di dalam rumah mereka masing-masing, berdiam di dalam pondoknya masing-masing, dan mereka harus menorehkan tanda darah di ambang pintunya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya itu berdiam di alamat yang tepat, bukan berdiam di tetangga kita, bukan berdiam di teman kita, bukan berdiam di sahabat kita, bukan. Tetapi ketika kita di alamat yang tepat, yaitu di dalam pondoknya Allah, maka apa yang kita dapatkan saudara? Sebab Ia melindungi aku. Perlindungan Tuhan itu ada pada kita ketika kita diam di dalam pondoknya Tuhan. Pada waktu bahaya, saudaraku, COVID-19 itu adalah bahaya yang tidak kelihatan. Betul? Bahaya yang tidak kelihatan. Dimanapun kita berada, kita bisa mungkin terkena sama virusnya. Tinggal kekebalan tubuh kita dan kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Baru-baru ini di pasar Simo atau di pasar Simo Gunung ini ya, di pasar Asem, itu sekarang sudah dikasih garis polis lain, tidak boleh buka di sana sudah. Ada sepasang suami istri meninggal yang biasanya jual ayam katanya kalau nggak salah, info ya jadi. Rasanya ini membuat kita ini waduh berdebar-debar. Betul saudara? Apalagi saya kalau dari Manuan ke sini kan pasti melewati pasar Asem gitu ya. Waduh. Tapi dalam nama Yesus pasti Tuhan lindungi. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan itu akan kita dapatkan kalau kita berada di alamat yang tepat. Yaitu di mana? Di dalam pondoknya Tuhan. Kita bisa mendapatkan perlindungan pada waktu bahaya. Bahaya dari virus corona kah, atau bahaya daripada marah bahaya kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Malah petaka itu bisa terjadi di mana-mana. Tidak usah kita minta, malah petaka itu pasti bisa menghampiri kita kapanpun. Sebab firman Tuhan juga katakan, iblis itu pun juga berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa, orang yang dapat diterkamnya. Ya saudara, orang yang dapat diterkamnya. Saudara bisa bayangkan bahwa musuh kita di dunia ini sungguh-sungguh sangat banyak. Tapi percayalah, ketika kita berada di alamat yang tepat, di pondoknya Tuhan, maka perlindungan dari mara bahaya itu akan ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, berbicara masalah gunung batu, itu adalah tempat perlindungan yang paling aman bagi sebagian makhluk hidup yang mereka biasanya hidup di dalam gunung batu. Dan kalau misalnya terjadi tsunami gitu, pasti mencari tempat yang tinggi. Nah, saudara, itu artinya apa? Ini pun juga ada keselamatan. Ketika kita berdiam di alamat yang tepat, berada di dalam tempat persembunyian, di dalam kemahnya, kalaupun ada musuh di depan kita, musuh itu seolah-olah tidak melihat kita. Kita disembunyikan Tuhan. Ada tudung darah Yesus yang menudungi kita. Kita disembunyikan Tuhan. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berada di dalam pondoknya Tuhan, kemahnya Tuhan, maka seolah-olah kita ini
berada di dalam naungan, di dalam payung otoritasnya Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan mengkamuflase, musuh tidak bisa melihat kita. Enak. Ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita menikmati pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam yang tepat, maka kita bisa menikmati hal itu. Perlindungan Tuhan nyata atas kita, dan juga penyertaan Tuhan nyata atas kita. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, dilindungi Tuhan dengan apa, saudara? Dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Itu artinya apa? Api, salah satu fungsinya api, tiang api adalah untuk mengusir binatang-binatang buas pada waktu itu. Tiang awan, apa fungsinya? Salah satunya adalah untuk melindungi bangsa Israel dari teriknya padang gurun. Anda bisa bayangkan 40 tahun saudara berjalan keliling di padang gurun. Itu kalau tidak kekuatan Tuhan, pasti mereka bisa binasa. Kalau dia disertai dengan tiang awan, mereka akan gosong. Tahu gosong? Gosong itu seperti kulit saya gitu. Gosong, bro. Nggak terima gosong, pasti sudah matang. Ya, jadi perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Biasanya ketika kita menghadapi musuh, kita menjadi kejut dan tawar hati. Tapi percayalah, mintalah kekuatan daripada Tuhan ketika engkau tawar hati. Ketika engkau sedang berputus asa dan tidak ada pengharapan, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menegakkan kembali kepala. Tuhan akan menegakkan kembali kepala kita. Sehingga dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, kita bisa mengalahkan musuh. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Saudara, lagu-lagu kuno yang menjadi rema di dalam kehidupan saya itu sungguh luar biasa. Kalau kita mengamati lagu ini, saudara, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Saudara jangan bayangkan temboknya Yeriko pada waktu itu tingginya segini, tidak. Kalau tembok kubu-kubu, benteng-benteng itu pasti tinggi-tinggi, pasti kuat, betul? Nah, jadi kita punya semangat ketika kita mengalahkan musuh dan melompat tembok, itu harusnya ada semangat, saudara. Amin. Ada semangat. Katakan kepada kanan kiri saudara yang ada di rumah, ayo semangat, tetap semangat. Amin. Yes. Ya, luar biasa. Saudaraku, dimanapun saudara berada, saudara harus punya antusias, harus punya semangat. Amin. Nah, firman Tuhan mencatat, kalau engkau menjadi tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Tetapi kalau kita bersemangat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Nah, saudaraku, ketika puji-pujian ini kita nyanyikan, walaupun kita mungkin agak batuk sedikit, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi apa, saudara? Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, nggak mau. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, Tuhan itu senang dengan hati kita yang mengucap syukur. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan bersyukur selalu. Kita harus menghidupi ketiga hal ini. Bersukacita senantiasa.
berdoa, dan bersyukur selalu. Selanjutnya, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Ketika kita berkorban, korban itu dulu saya pernah menyampaikan bahwa yang namanya korban itu harus ada yang tersakiti, betul? Korban tabrak lari, tetapi nggak ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ya itu bukan korban. Korban perasaan berarti kita tersakiti perasaan kita. Kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya ada sesuatu hal yang bagian kehidupan kita yang kita persembahkan untuk Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang mengkoyakkan kenyamanan kita. Tetapi di sini firman Tuhan dikatakan, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Saudara bisa bayangkan ketika kita korban perasaan, ketika kita korban waktu dan korban apapun di dalam kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus memiliki mindset di dalam kehidupan kita, walaupun kita berkorban untuk Tuhan, namun kita harus bersuka cita, bersorak-sorai. Korban apapun, saudara. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami yang namanya menjadi korban. Tapi percayalah bahwa ketika kita menghadapinya itu dengan sorak-sorai, ketika kita bersyukur, melatih diri kita bersuka cita senantiasa, tetap berdoa dan bersyukur selalu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahteranya itu. Dan damai sejahteranya itu tidak bisa dicuri. Kalau kita gampang dicuri damai sejahtera kita gara-gara kita nggak didatangi ibu gembala di rumah, kok gak dibesuki sih ibu gembala ini, berarti kaker dan sebagainya. Bukan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Gembala punya kesibukannya sendiri sehingga ngatur jadwalnya pun susah. Apalagi PSBB ini, kalau misalnya untuk keluar kota itu pun susah dan sebagainya. Dan itu perlu dipikirkan juga. Ya, gembalanya satu, terus harus memikirkan puluhan orang, tidak susah, betul? Nah, jadi kita harus saling memperhatikan, saling mendoakan satu sama lain. Jangan sampai kita hanya minta dibesuki doa, tidak. Tapi kita harus saling memperhatikan satu sama lain, saling mendoakan, bertegur sapa satu sama lain. Nah, saudara kita kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang terakhir, di bagian terakhir, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita melatih diri kita untuk menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saya pun melatih diri saya untuk menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kalau tadi malam itu saya punya kesaksian ya, saudara. Tadi malam itu saya merasa boring banget gitu ya. Dalam arti boringnya apa? Apa yang saya lakukan menyanyi ya supaya gitu-gitu saja. Nggak ada sesuatu hal yang beda. Maka apa yang saya lakukan? Saya minta sama Tuhan, saya berdiam sama Tuhan. Tuhan, berikan saya sesuatu untuk saya bisa antusias di dalam memuji Tuhan, di dalam saya belajar memuji Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap puji-pujian umat-Nya. Dan seketika itu juga Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya bisa memuji Tuhan, melatih diri saya untuk memuji Tuhan, dan saya mengajak teman-teman saya di media sosial supaya mereka bisa ikut memuji nama Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Alhasil ketika saya sudah latihan memuji Tuhan dan saya tampilkan di media sosial saya, terus kemudian saya tutup dan kami berdoa. Apa yang terjadi? Hampir jam 12 malam baru selesai doa. Jadi doanya itu lama sekali, biasanya cuma 15 menit. Ini ya 1 jam lebih, saudara, doa.
Jadi kami menikmati hadirat Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kita bisa intim dengan Tuhan. Kalau kita suka dengan Tuhan, maka kita suka dengan Tuhan. Kita suka datang kepada Tuhan. Kita suka membaca surat cintanya Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita melatih diri kita dimanapun kita berada, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Berikan kepada setiap kami, setiap jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, untuk kami lebih mencintai hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami lebih mencintai diam di dalam rumah-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan ketika kami berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan, mungkin ada perasaan bosan ketika kami berada hanya di rumah saja. Tapi kami mau Tuhan Yesus ketika kami mempersembahkan korban kami, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada pujian, ada nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus berikan roh puji-pujian atas setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami di dalam suka maupun duka kami Tuhan akan tetap ada puji-pujian di dalam mulut kami. Di dalam setiap pikiran kami ada suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah memeteraikan serta firman-Mu ini dalam setiap pulau hati kami Tuhan yang paling dalam. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami ada banyak kekurangan di sana sini. Tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Kau melayakan setiap kami, Kau memampukan setiap kami untuk kami melanjutkan rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik dan ramah baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
bersyukur karena kami diberkati lewat firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan berkat berkelimpahan dalam kehidupannya. Urapi lebih lagi, pakai lebih lagi. Terlebih Tuhan, setiap kami hari ini yang beribadah di dalam Tuhan, yang membuka mesbah di rumah-rumah, berkati dengan berkat yang khusus Tuhan, berkat berkelimpahan, berkat kesehatan. Oh Tuhan, berkat-berkat yang lebih lagi, berkat kekal dari surga itu mengalir. Kami minta berkat-Mu turun atas kami pada saat hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia menyertai kami hari ini. Kemanapun kami berada Tuhan, ada penjagaan malaikat-Mu di surga Tuhan. Kau tambahkan kebahagiaan dan rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, sertai Tuhan. Kau lindungi Tuhan. Mereka ada dalam tangan kasih kemuliaan. Pulangkan kami, sertai kami dengan kasih karunia-Mu, kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami hari ini dan selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Sabat, hari Minggu. Tuhan memberkati luar biasa.